1. Monggo siapa yang mau mengajukan diri nomor 1? Ada yang mau mengajukan diri? Saya Ustaz. Monggo Bapak Murtadho. Idza kanal ma'u kullataini. Toyib. Yang dibaca marfu al-ma'u. Toyib. Itu kedudukannya sebagai fa'il. Sebagai isimnya kana. Isim kana. Hati-hati ya. Isim kana. Karena di sini kananya masuk kana naqis. Ya, bukan kana tam. Oke, lanjut. Nomor 2. Selain Bapak Murtadho, monggo. Saya boleh coba Ustadz. Monggo. Apa ya? Wasa. Deg-degan Ustadz. Wasanaduhu dhaifun. Yang marfu yang mana aja, Bu? Yang marfunya bener nggak Ustadz? Yang marfunya dhaifun. Terus yang Kenapa? wasana. Sebentar. Karena ini Ustadz, apa itu kan apa tuh Ustadz? Domah ya. Kenapa? Ini kan mubtada khabar, bukan sih Ustadz? Mubtada khabar, berarti mubtadanya yang mana? Sanaduhu atau dhaifun? Ya, mubtadanya wasanaduhu, hu-nya mudhofun ilaih. Benar Ustadz? Hu-nya bukan mudhof ilaih, tapi ya mudhof ilaih. Masya Allah, sahih. Hu-nya mudhof ilaih, Masya Allah. Tapi benar nggak Ustadz, doifunnya sama berarti wasanadu apa doifun aja Ustadz yang dua-duanya. Wasanadunya mubtada, doifnya khobar. Nah, berarti marfu'nya ada 2. Benar ada 2 ya Ustadz ya? Ada 2. Ya. Masya Allah. Lanjut yang lain nomor 3. Monggo. Selain Bu Bu Nurul, monggo. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Yang marfu syafa'atun. Kenapa? Karena naibul fa'il dari yuqbalu. Yuqbal ya. Yuqbalu minha syafa'atun. Dan tidak diterima darinya syafaat. Ya. Nomor 4. Bapak Teguh, monggo. Apa saya baru ini maksudnya gimana ya? Oh, masih anu kah? Nggih. Ya, saya belum paham. Ini suruh apa coba? Dibaca, setelah itu nanti ditentukan mana yang marfu, ya. Setelah itu kenapa marfu'nya? Segitu saja. Di nonton yang apa? Ya, sama Robihat tijaratuhum ya. Nomor 4 tak. Walahum adzabun adim. Oh, walahum adzabun azim. Yang marfu adzabun ya. Ya, adzabun. Kenapa? Adzabun marfu karena ini ya, domah ya, belakangan domah. Ya, domah. Kenapa dia marfu? Keadaannya sebagai apa? Mubtada kah, fa'il kah? Mubtada. Mubtada ya. Azimun itu maksudnya nanti naktun, mengikuti tabi. Belum kita pelajari insyaallah, nanti kita pelajari. Taib sahih. Jadi azabun itu mubtada, namanya mubtada muakhar ya. Walahum, nah itu nanti masuknya di khobar ya. Lanjut. Ini jailun, kembali ke Bapak Murtadho lagi. Ibu Yuni masih nyimak kah? Atau bisa jawab? Masih nyimak kayaknya. Monggo Bapak Murtadho, nomor 4. Nomor 5. Fama robihat tijaratuhum. Itu tijaratu. Itu sebagai
fa'il Fa'il, masya dari Allah. rofihat. Ya. Ya, tijaratuhum. Tayyib. Monggo selanjutnya Ibu Ana lagi. Ini jailun. Nah, ini mungkin rada ngerti Ustadz. Bener nggak Ustadz? Ini jailun berarti kan khobar ina. Masya Allah, mantap. Kabar Ina. Nomor 7. Lanjut ya. Ibu siapa tadi? Nurul Hasanah. Gulibatir rum. Monggo. Ghulibatur rum. Gulibati. Ghulibatir rum. Tayyib. Arum itu naibul fa'il. Tayyib, naibul fa'il. Ya, Rofa. rafa. Kenapa pakai fa'ilnya pakai mu'annas, Bu? Masih ingat kenapa? Kenapa gulibat? Padahal rum apa alasannya kira-kira? Kenapa rumu harus pakai mu'annas? Arum. Ya, kenapa Ustadz? Karena rum itu nama tempat. Mahkota ya Ustadz. Ya, setiap nama kota atau nama tempat itu mu'annas. Ya, Mu'annas. perlu Ya. diingat-ingat ya. Oke, monggo. Lanjut, Bapak Sudarman yang baru datang, monggo. Tinggal menyebutkan. Lewat dulu Ustaz. Oh, lewat dulu. Monggo. Lewat dulu Ustaz. Baru masuk ini. Masya Allah. Baik. Bapak Teguh bisa nomor 8. La yunajji. La yunajjisuhu syai'un. Baik. Yang mati yang mana? Ditentukan dulu yang Marfu'nya syai'un ya. syai'un, masya Allah. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada ya. Bukan mubtada, ada la yunajjisuhu. Ya, yunajjisuhu syai'un. Kalau sudah ada fi'il di depannya berarti setelahnya antara dua. Antara fa'il atau naibul fa'il. Nah, di situ naibul fa'il atau fa'il? Naibul fa'il syai'un. Naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il? Karena yunajjisuhu itu fi'ilnya pasif atau aktif? Pasif. Pasif ya. Sebutannya apa biasanya? Fi'il apa yang pasif? Kalau di bahasa Arab namanya fi'il apa? Fi'il Maklum. Bener. Satunya maklum apa? majhul aktif. Yang maklum itu yang aktif ya. Oke, mohon maaf Ustadz, yang itu bukannya itu aktifnya najasa yunajisu. Oh iya, Kalau fa'il ya. Iya, fadhal saya. Ya, yunajjisuhu dan tidak menajisinya sesuatu ya. Iya. Itu fa'il. Sahih. Najasa yunajjisu sahih. Jadi dia fi'il maklum harusnya fa'il bukan naibul fa'il. Ya. Sahih. Terima kasih Pak Murtadha ya, sudah dikoreksi. Masya Allah. Berarti Ustaz syai'un itu fa'il ya? Fa'il. Karena najasa yunajjisu itu menajisi atau apa ya? Bahasa kita susah juga ya menajisi. Menjadikan najis gitu ya. Enggak ada bahasa yang lebih tepat. Kalau mengotori kotor, najis belum tentu kotor juga kan? Ya. Baik. Seperti itu ya. Lakinnahu, tayyib. Lanjut dulu Pak Murtadha, monggo. Lakinnahu bakhilun. Bakhilun itu dibaca marfu karena dia sebagai ismul kana. Lakinna itu temannya siapa? Temannya kana atau temannya ina? Mohon maaf, itu temannya ina. Temannya ina berarti. Lakinna berarti isimnya Berarti isim apa itu? Kalau inna itu berarti itu khobarnya. Khobarnya lakinna. Lakinna. Nah, makanya kemarin yang perlu dihafal ya.
Nah, teman-temannya inna, teman-temannya kana itu perlu benar-benar dihafal. Inna, anna, walakinna, wala'alla, walaita. Kalau yang teman-temannya inna. Kalau teman-temannya kana, soro, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, mazala, bariha, mafati'a, dan yang lainnya. Ya. Nanti dibaca-baca lagi, insya Allah lebih mudah. Nomor 10, monggo, Ibu Ana. Insya Allah mudah nih. Fi baiti doifun. Yep. Berarti depannya ini kan jer ya Ustadz. Berarti ini doifun sebagai mubtada muakhor. Masya Allah. Mantap. Ya. Lanjut. Ibu Nurul. Fal ghuslu afdalu, monggo. Fal ghuslu afdolu. Al ghuslu mubtada. Marfu. Afdolu khobar. Masya Allah. Marfu. Mantap. Ya. Lanjut lagi. Setelah itu siapa tadi? Pak Teguh? Oh, Bapak Sudarman sudah siap? Insyaallah Ustaz. Insyaallah, mantap. Monggo silakan. Innaka Rasulun maksudnya Ustaz. ya Khobar inna. khobar inna. Masya Allah. Lanjut Bapak Guh. Li sayyaratun. Sayyarotun. Mm-hmm. Marfunya sayyarotun ya Ustaz. Kenapa? Mirip dengan fi baiti dhaifun. Mubtada muakhar ya. Mubtada muakhar. Karena li itu di situ menunjukkan jar majrur juga. Li sayyaratun, ya. Baik. Lanjut. Khatamallahu ala qulubihim. Siapa yang belum ini? Atau kembali lagi ke Pak Murtada, monggo. Khatamallahu ala qulubihim, yang menjadi marfu Allah, lafaz Allah sebagai fa'il. Fa'il, Masya Allah, ya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati-hati mereka, ya. Baik. Insyaallah sambil nanti dibaca-baca lagi, diperhatikan lagi sedikit meringkas dari apa yang sudah kita pelajari dari isim-isim yang marfu, ya. Kita pelajari kemarin ada isim yang marfu itu ada 7, ya. Ada 7. Yang pertama tadi fa'il, naibul fa'il. Itu yang jumlah fi'liyah. Lalu yang jumlahnya ismiyah ada mubtada, khabar, ismun kana, khabar inna. Nah, yang tawabi yang mengikuti nanti insyaallah kita pelajari di jar majrur. Jadi kita hanya mempelajari 6 itu, ya. Hanya 6 sebenarnya, ya. Yang fi'il jumlah fi'liyah ada 2, fa'il sama naibul fa'il. Yang jumlah ismiyah ada mubtada, khabar, ismun kana, khabar inna. Jadi yang 6 itu tadi semuanya isim-isim yang marfu. Nah, yang dalam keadaan marfu. Jadi kalau sudah ketemu marfu'nya tinggal kita reka-reka ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti antara naibul fa'il atau fa'il. Kalau ternyata jumlah ismiyah, dilihat lagi dia ada kana atau inna dan teman-temannya enggak. Kalau ada kana berarti ismun kana. Kalau ada inna dan teman-temannya berarti khabar inna. Kalau tidak ada keduanya berarti antara mubtada atau khabar. Gitu aja, ya. Insyaallah mudah, yasyarallah, ya. Kemarin sudah nakirah ma'rifah ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas, ya, sudah kita bahas. Jadi yang kemarin belum hadir nanti bisa dilihat di videonya insyaallah. Kayaknya belum diupload tapi, ya. Mungkin pekan ini diupload, ya. Baik, kita lanjut ke mansubatul asma, ya. Mansubatul asma berarti kalau kemarin kita belajarnya isim-isim yang marfu, sekarang kita akan belajar isim-isim yang mansub. Nah, kalau kemarin marfu, sekarang mansub. Makanya kemarin sebelum kita tutup di akhir hari Kamis kemarin, saya sudah wanti-wanti untuk murojaah yang tabel 9 isim kemarin, terutama di
kolom yang berkaitan dengan perubahan mansub ya, perubahan mansub. Nah, ini ada 12. Ada 12. Tapi sebenarnya nggak sampai 12 ya nanti yang kita pelajari. Pertama berkaitan dengan maf'ul. Maf'ul itu nanti ada maf'ul bih, maf'ul fih. Insyaallah nanti ada pembahasannya masing-masing ya. Dan insyaallah cepat ini nanti pembahasannya. Maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Ini teman-temannya maf'ul semua nih, ada 5. Lalu ada hal, lalu ada tamyiz, lalu ada mustatsna, ada khobar kana. Sebenarnya ini sudah kita bahas ya, sedikit-sedikit di kana wa akhwatiha kemarin. Ya sudah kita bahas, kita singgung. Jadi sebenarnya ini tinggal ngulang saja nanti nomor 9. Ismun inna. Nah, ini juga sudah kita bahas ya di inna wa akhwatiha. Jadi ini sebenarnya sudah kita bahas. Al-munada, at-tawabi'. Tawabi' nanti kita bahasnya di akhir di majrur ya, yang isim-isim yang majrur. Jadi kalau kita mau ngurangi 1, 12, nomor 9 dan 10 berarti sisa 9. Insyaallah nanti kita akan belajar sim 9, meskipun nanti tetap kita pelajari yang 9, 10 ya. Ada 9 yang baru, yang mungkin baru kita pelajari nanti. Mansubatul asma, yaitu isim-isim yang keadaannya mansub ya, mansub. Baik, kita langsung masuk ke yang pertama dulu. Nah, biar insyaallah nanti kalau bisa maf'ul bih lah setidaknya sudah selesai dulu ya. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu gampangnya kalau di dalam bahasa Indonesia namanya objek. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kan susunan kalimat itu ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, maf'ulun bih itu objek atau yang dikenai sebuah pekerjaan. Nah, kita lihat definisinya. Al-maf'ulun bih, maf'ulun bih ismun. Nah, berarti bukan fi'il, dia isim ya. Dalla yang menunjukkan ala man waqa'a alaihi fi'il, atas objek yang terkena pekerjaan. Gampangnya kayak gitu ya. Kalau kita artikan satu persatu secara letterlek ini, siapa waqa'a itu terjadi atasnya pekerjaan, kurang enak ya. Objek yang terkena ke pekerjaan. Kita ngartikannya secara bebas aja biar lebih mudah dipahami ya. Jadi maf'ulun bih adalah isim yang menunjukkan objek yang terkena sebuah pekerjaan. Contohnya ya, katabal waladu darsa ya. Kataba waladu darsa. Nah, yang diperhatikan di sini yang maf'ulun bih atau yang mansub. Nah, yang mansub itu kalau dia mufrad berarti tandanya fathah. Ya, katabal waladu. Waladu di sini sebagai apa? Kataba di apa? Waladu fa'il. Masyaallah ya. Jadi fa'ilnya kalau kita artikan dari fa'il dulu. Anak, seorang anak menulis darsa. Nah, objeknya kan pelajaran yang terkena sebuah pekerjaan dari anak tersebut, yaitu tulis ya. Makanya di sini sebagai objeknya, objek yang ditulis. Katabal waladu darsa, objeknya darsa, pelajaran. Ketika dia menjadi objek, maka disebutnya maf'ulun bih. Dan ketika dia maf'ulun bih, keadaannya mansub. Karena dia mufrad, mansubnya pakai fathah. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Syaribat Maryamul labana. Nah, ingat ya. Syaribat Maryamu al-labana. Maryam meminum susu. Kira-kira yang menjadi objek yang mana? Maryam atau susu atau meminum? Laban, susu. Susu itu sebagai objek yang diminum. Karena dia menjadi objeknya, maka dia dalam keadaan maf'ulun bih. Dan karena maf'ulun bih, maka dia mansub. Mansubnya mufrad pakai fathah.
ya, pakai fathah. Dan ingat ini di sini sebenarnya juga perlu diperhatikan, fa'il dan fi'ilnya disesuaikan dalam jenis ya, sambil kita murojaah yang kemarin ya. Ya, kalau kataba karena dia laki-laki maka pakai kataba. Syaribat karena Maryam itu perempuan ada tak penanda perempuan. Tayyib. Darabal ustadu waladain. Waladain. Ustad memukul dua bocah, dua anak laki-laki. Waladain, dua anak laki-laki. Yang terkena pukulan siapa? Waladain. Ya, karena dia musanna, waladain itu kan dua, maka sebutannya mufrad atau musanna. Musanna. Karena musanna, maka mansubnya musanna pakai ya, bukan pakai alif. Ya. Kalau marfu kemarin musanna itu marfu'nya pakai alif. Tapi kalau mansubnya musanna pakai ya. Ya. Dibuka lagi yang tabel yang kemarin itu ya, yang sudah kita pelajari. Lanjut lagi. Sebentar. Ya. Taib. Mana tadi? Ini. Yusa'idu Hasanun. Ya, yusa'idu Hasanun al-banati. Hasan membantu anak-anak perempuan. Ya. Kita lihat al-banati. Dia maf'ulun bi. Mansubnya pakai harokat kasrah. Kenapa kira-kira pakai harokat kasrah? Kira-kira kenapa pakai harokat kasrah? Ada yang mau jawab? Monggo. Mansub pakai kasrah. Kira-kira kenapa ya? Ada yang mau jawab? Yang nomor berapa Ustaz? Mohon maaf. Yusa'idu Hasanun al-banati. Yang ini Pak. Yusa'idu Hasanun al-banati. Al-banati kan maf'ulun bih. Dia mansub. Mansubnya pakai kasroh. Kira-kira kenapa pakai kasroh? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ya, diingat-ingat lagi. Ya, jadi kita perlu mengingat-ingat hal-hal yang tersebut. Ya. Baik. Kita lanjut lagi ke maf'ulun bih. Nah, sebagaimana dahulu, fa'il itu juga ada yang dhahir, ada yang dhamir. Maka maf'ulun bih juga ada yang dhahir, ada yang dhamir. Ya, ada dhahir, ada dhamir. Dhahir berarti isimnya ada sebagai objek jelas, bukan sebagai kata ganti. Daraba Aliyun kalban. Ada jelas. Ya, ada jelas. Kalban. Ya, ada jelas. Ali memukul anjing. Nah, anjingnya ada, kata anjingnya ada. Tidak digantikan dengan kata ganti. Makanya disebut sebagai dhahir, jelas. Yaqra'u Muhammadun Qur'anan. Nah, di sini Qur'anan. Jelas yang dibaca Qur'an. Ya, tidak digantikan dengan kata ganti. Yaqra'u Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lihat yang dhamir. Dhamir sebenarnya ini kalau kita mau belajar bisa ditasrif ya. Ya. Huwa tambahannya kalau untuk maf'ulun bih, dhamir maf'ul itu huwa berarti hu, huma, hum, tinggal ditambahi di akhirnya. Lalu anta, ka, antuma, kuma, antum, hum, ya. Anti, ki, antuma, kuma, antum, antunna, kunna. Nah, tadi yang ha belum ya, yang hiya belum ya. Hiya, ha, huma, hunna, diakhiri dengan hunna juga. Ya. Kita lihat yang di sini. Contohnya, sa'altuka. Yang menjadi pokok pembahasan dhamir maf'ul itu di sini. Nah, ka-nya ini nanti dia sebagai dhamir yang dalam keadaan
maf'ulun bi. Kalau biasanya kita sebutnya fi mahallin nasbi maf'ulun bi. Dalam keadaan mansub karena dia maf'ul bih. Domirnya domir muttasil. Nah, ini domir muttasil di akhir. Dan biasanya kalau kita melihat satu kata seperti ini, ya, satu kata seperti ini, sa'al tu dan ka, berarti di sini sudah ada dua domir ya. Tu, ada tu sebagai domir, sebagai fa'il, ya, yang mewakili saya bertanya, saya, ya, tu. Ka-nya itu sebagai objek, kamu, saya bertanya padamu, ya, saya bertanya kepadamu. Sa'al tuka, tu-nya itu saya, ka-nya itu kamu, ya. Contoh yang kedua, amar tu hum. Nah, tu itu untuk fa'ilnya, amar tu, saya memerintah. Hum itu untuk maf'ulun bihnya, objeknya, mereka, saya memerintahkan mereka. Atau saya menyuruh mereka, atau aku menyuruh mereka. Pasti seperti itu. Nggak mungkin tidak ada susunan dalam bahasa Arab kalau jadi satu kata seperti ini maf'ulun bihnya duluan. Maf'ulun bihnya lebih dahulu daripada fa'ilnya. Nggak bisa dibaca sa'al kutu gitu, nggak bisa. Sa'al tuka pasti. Ya, jadi fa'ilnya dulu baru maf'ulun bih. Kalau bentuknya domir dan domir. Ya'murunani. Ya, ya'murunani. Ya'muruna berarti hum, ya'muruna, ya, kata ganti untuk hum, ya'muruna, hum. Ni itu untuk saya, ya, ni untuk saya, ada tambahan ya di situ ya, ni untuk saya, berarti dia, mereka memerintahku, mereka sedang menyuruhku, ya, mereka sedang menyuruhku. Aku di sini sebagai maf'ulun bih, makanya di sini ada tambahan ni. Nah, di sini ni ini kata ganti untuk maf'ulun bih, ya, kata ganti atau domir untuk maf'ulun bih. Nah, itu bisa ditasrif juga, ya, tadi sebagaimana tadi ya, huwa itu hu, huma, huma, hum, hum, hiya, ha, tambahannya di akhir tuh ha, lalu huma tambahannya di akhir setelah fi'il itu huma juga, hum, hunna, tambahan di akhirnya hunna. Kalau anta tambahan di akhirnya ka, seperti sa'al tuka, nah, ini anta berarti kan kamu. Lalu antuma itu kuma, antum kum, anti ki, antuma kuma, antuna kunna. Ana itu tambahnya ya. Nah, karena di situ nani jadinya ni, ya. Lalu nahnu, na panjang, ya, nahnunya na panjang. Nah, nanti di situ ada perbedaan antara yang na panjang untuk fi'il, untuk maf'ulun bih, dan untuk fa'il. Ada dorobana, ada dorobana. Kalau dorobana, nanya di situ sebagai maf'ulun bih, ya. Kalau dorobana, nanya panjang satu sebelumnya itu sukun, berarti itu nahnu untuk fa'il, bukan untuk maf'ulun bih, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo, sebagai pembukaan dulu tentang maf'ulun bih. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nama diju fil maf'ul bih. Nama diju, contoh-contoh keadaan-keadaan maf'ulun bih. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita bahas satu persatu tentang nabadij, contoh-contohnya. Maf'ulun bih itu tempatnya di mana saja ya. Nah, di situ nanti akan ada sekitar 6 tempat maf'ulun bih. Yang reguler, yang seperti biasa, atau yang tidak biasa. Yang seperti biasa atau yang
memang bahas orang Arab biasanya seperti itu, menaruh maf'ulun bih, atau yang kadang-kadang tidak ditaruh seperti biasanya. Yang nomor satu ini yang basic, yang biasanya orang Arab kalau baca atau menaruh maf'ulun bih ya seperti ini. Seharusnya seperti ini, ya. Tergantung nanti mereka keinginannya kalimatnya seperti apa. Tapi biasanya seperti ini. Fi'il dulu, kata kerja dulu, setelah itu fa'il, setelah itu maf'ulun bih. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Nah, ini basic ini kalau apa? Susunan basic, susunan dasar. Qara'a, dia laki-laki. Di sini ada Muhammad, berarti Muhammad membaca Quran. Muhammad membaca Quran. Nah, Quran di sini sebagai maf'ulun bih. Dilihat Muhammadun fa'ilnya, ya, harokatnya dhammah, Al-Qur'ana harokatnya fathah karena dia maf'ulun bih mansub. Contoh yang kedua, ishtara Aliyun. Nah, kita lihat Aliyun dia fa'il, ya, pakai marfu', pakainya dhammah karena dia mufrad. Sauban, sauban dia maf'ulun bih mansub, ya, dan mansubnya pakai fathah karena mufrad. Nah, ini bentuk basic dari kalimat fi'liyah, ya, kalimat fi'liyah. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Itu biasanya seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang orang Arab itu menaruh maf'ulun bih di tengah. Setelahnya fi'il, maf'ulun bih dulu. Sebagaimana contoh yang ada di nomor 2. Sa'alan nabiyya rajulun. Sa'alan nabiyya rajulun. Nah, kalau seperti ini, kita kadang-kadang tuh bingung kalau seumpamanya ini nggak ada harokatnya. Ya, kalau nggak ada harokatnya. Di sini namanya nggak ada harokatnya nabi, nggak ada harokatnya rojulun, nggak ada harokatnya. Nah, kadang-kadang kita harus melihat kalimat secara lengkap dalam paragraf. Sa'alan nabiyya rojulun. Nah, sa'alan nabiyya rojulun. Kalau yang nomor 1 tadi lebih mudah. Biasanya kalau di akhir sauban, kalau dia sebagai maf'ulnya ditaruh belakang, itu biasanya ada alifnya. Meskipun tidak ada harokat, kita tahu karena ada alif itu pasti maf'ulun bih, bacanya pasti mansub, ya, kalau dia mufrad. Kataba darsa waladun. Kataba darsa waladun. Anak laki-laki menulis pelajaran. Nah, pelajarannya ditaruh di tengah, maf'ulun bihnya taruh tengah. Sebagaimana dulu yang pernah kita baca di kaidahnya fa'il. Jadi kadang fa'il ditaruh di belakang, ya. Kalau ini berarti sebaliknya, kadang maf'ul yang seharusnya di belakang ditaruhnya di tengah setelahnya kata kerja. Jadi di sini yang 2 ini adalah maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih. Yang ketiga, fi'lun fa'il. Fi'lun fa'il itu berarti fi'il sama fa'ilnya jadi satu dalam satu kata. Dalam satu kata kerja, berarti fa'ilnya sebagai pakai kata domir atau kata ganti, bentuknya domir. Contoh, sa'altu. Nah, tu ini berarti menunjukkan siapa? Siapa fa'ilnya? Saya. Aku. Ya, aku. Saya sa'ala, bertanya. Saya bertanya Rasulullah. Saya bertanya kepada Rasulullah. Sa'altu Rasulullah. Ya, Rasulullah sebagai maf'ulun bih, Rasulah. Ya, Allah nanti mudhafun ilaih. Baik. Lanjut lagi, qara'tu al-majallata. Nah, fi'il fa'il, ya, jadi satu dalam satu kata, ya. Fi'il fa'ilnya dalam satu kata. Ini qara'tu berarti saya membaca majalah. Saya membaca majalah, ya. Di sini fi'il fa'ilnya jadi satu, al-majallata, ya, majallata sebagai maf'ulun bih mansub pakai fathah karena dia mufrad. Nah, yang keempat,
fi'il, fa'il, maf'ulun bih jadi satu kata. Ya, jadi satu kata. Nah, tapi nanti kalau kita i'rab, ya, kita pecah, nanti di situ ada fa'ilnya, ada maf'ulun bihnya. Nah, bentuk fa'il sama maf'ulun bihnya dua-duanya pakai domir. Makanya di sini contoh amar tu ka. Sebagaimana tadi yang sudah kita singgung di awal. Tu di sini menunjukkan fa'ilnya saya, ka itu sebagai maf'ulun bih. Dulu kan kita yang nasrif itu hanya belajar ketika fa'il. Ya, kita dulu tidak banyak menyinggung ketika tasrifnya berkaitan dengan maf'ulun bih. Ya, tapi di sini kita sudah ka ini menunjukkan kamu laki-laki. Kalau amar tuki berarti kamu perempuan. Ya, saya tunya untuk menunjukkan saya menyuruh kamu. Kamunya siapa? Kalau ka itu untuk laki-laki, kalau ki untuk perempuan. As'aluka. Nah, as'alu berarti fi'il mudhari. Ditunjukkan dengan a. As'alu berarti saya bertanya padamu. Ka-nya ini sebagai maf'ulun bih. Ya, di sini fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ya. Lanjut yang ke-6. Fi'il sama maf'ulun bihnya jadi satu. Fa'ilnya dipisah. Fa'ilnya dipisah. Amaroni. Nah, ini ada ya. Yakni berarti menunjukkan saya. Amaro menunjukkan dia laki-laki. Rasulullah karena fa'ilnya disebutkan dhakhir rasulu, maka yang menjadi fa'il jelas di sini. Amaroni Rasulullah. Rasulullah memerintahkan aku. Rasulullah memerintahkan aku. Ya. Atau menyuruhku. Sama yang kedua juga seperti itu. Sa'alani ustadzun. Sa'alani ustadzun. Ustadzun berarti sebagai fa'il. Ni ini sebagai maf'ulun bih. Ya, sa'ala bertanya. Berarti kita ngartikannya dari fa'ilnya dulu. Ustadz bertanya padaku. Sa'alani ustadzun. Nah, yang ke-6, nah ini yang paling yang paling berbeda daripada yang lain. Karena maf'ulun bihnya di depannya fa'il. Di depannya fi'il, fa'il. Di depannya fi'il. Nah, biasanya kalau susunannya maf'ulun bih di depannya fi'il itu lidalalati 'alal hasr, untuk pembatasan. Berarti hanya, ada artinya itu ada hanya. Hanya. Iyyaka na'budu. Nah, ketika kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka di situ menunjukkan hanya kepadamu. Karena ka di sini menunjukkan kamu ya. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada kamu kami meminta pertolongan. Kata-kata iyyaka ini maf'ulun bihnya diawalkan dan artinya nanti hasr. Hasr itu menunjukkan hanya atau keterbatasan untuk satu hal saja. Ya. Kalau buat contoh lagi, orang Arab tuh kadang-kadang ketika ngomong tadi pagi saya makan roti, hanya makan roti, maka hubesnya didepankan sebagaimana yang contoh yang kedua. Hubzan akaltu. Saya tadi pagi semuanya hubzan akaltu. Saya hanya makan roti. Ada kata hanyanya. Ya. Saya hanya makan roti. Hubzan akaltu. Ya. Seperti itu dari 6 contoh ya, 6 keadaan maf'ulun bih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo. Silakan.
Ada yang ditanyakan, mungkin dibaca-baca dulu, dipahami dulu pelan-pelan, karena ini sudah mulai lumayan ya, mulai lumayan banyak info-info baru. Insyaallah masih mudah. Nah, di bawahnya itu ada terjemahan, insyaallah nanti kita kerjakan waktu hari Kamis ya. Kita loncat dulu ke fi'il. Fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Nah, ini penting nanti ketika kita membahas tentang maf'ulun bih. Ya, kita penting kalau kita lagi membahas maf'ulun bih. Nah, fi'il kata kerja kalau yang berkaitan dengan fa'il itu ada yang maklum, ada yang majhul, pasif, aktif ya, atau aktif pasif ya, maklum, majhul. Nah, kalau yang fi'il kata kerja itu berkaitannya dengan maf'ulun bih, maka dibagi menjadi dua, ada lazim, ada muta'addi. Lazim, muta'addi. Lazim itu apa? Lazim itu mudahnya, paling gampangnya ya, lazim itu yang nggak pakai objek, kata kerja tapi nggak pakai objek. Contoh, saya pergi, saya keluar, saya datang, itu nggak pakai objek, objek, cukup seperti itu aja sudah menjadi kalimat sempurna. Saya datang, dia datang, ya, itu sudah menjadi kalimat sempurna meskipun tanpa objek. Makanya di sini sebutnya ma la yansibul maf'ulan bihi, yaitu kata kerja. Ma di sini menunjukkan kata kerja ya. La yansibu, yang tidak menasabkan maf'ulun bih. Ya. Berarti dia tidak punya maf'ulun bih. Contoh, dzahaba Sa'idun, Sa'id pergi. Atau Sa'id sudah pergi. Atau Sa'id telah pergi. Kharajal ustadzu, ustadz sudah keluar. Ya. Ustadz sudah keluar. Itu sudah jadi kalimat sempurna. Nah, yang kenapa kok menjadi penting ketika maf'ulun bih? Kita bahas maf'ulun bih karena di sini ada yang namanya kata kerja muta'addi, yaitu kata kerja yang butuh maf'ulun bih. Kalau tidak ada maf'ulun bihnya, menjadi kalimat yang tidak sempurna, tidak bisa dipahami. Makanya di sini disebutnya, diistilahkan dalam kitabnya Ustaz Aceng ini, ma yansibu maf'ulan bihi, ya, yaitu kata kerja. Ma ini menunjukkan kata kerja ya, yansibu yang menasabkan maf'ulun bih. Contoh, daraba Aliyun kalba. Kalau seandainya kalbanya ini dihilangkan, Ali memukul, siapa yang dipukul? Ya, Ali memukul, siapa yang dipukul? Jadi kalimatnya jadi pertanyaan, ya, jadi pertanyaan. Ya. Sa'ala tilmidun ustadzan, ya, sa'ala tilmidun ustadzan. Kalau semuanya dihilangkan ustadznya, sa'ala tilmidu, murid bertanya. Murid bertanya, gimana? Siapa yang ditanya? Ya, siapa yang ditanya? Kalau tadi dzahaba Sa'idun, Sa'id pergi, nggak mungkin ada yang ditanya siapa yang pergi, Sa'id. Nggak mungkin lagi sudah untuk pertanyaan menjadi maf'ulun bih, karena kalau yang lazim tidak membutuhkan maf'ulun bih. Muta'addi membutuhkan maf'ulun bih. Nah, muta'addi nanti dibagi menjadi dua. Ya, muta'addi, kata kerja yang muta'addi ini nanti dibagi menjadi dua. Ada yang hanya butuh satu fi'il, satu maf'ulun bih, ya, maf'ulan wahidan, satu maf'ul, satu objek. Ada yang butuhnya dua objek. Ada beberapa kata yang membutuhkan dua objek. Yang membutuhkan satu objek, contohnya akala, makan, syariba, minum, nasoro, menolong, ya, fataha, membuka, kasaro, memecahkan, ya, kasaro atau merusak. Sebentar saya cek dulu. Memecahkan, ya, kasaro
Ada yang Memecahkan ya. ya memecahkan. Seingat saya kasaro itu memecahkan. Sebentar, saya cek lagi. Iya, mematahkan atau menghancurkan, memecahkan juga sama. Ya, jadi kalau hancur tuh kasaro. Ya. Lalu amaro memerintah, ya memerintah. Nah di sini contohnya akala Muhammadun khubzan, al khubza. Ya. Muhammad makan roti. Ini cuma butuh satu maf'ul. Fataha Aliyun al-baba, fataha Aliyul baba. Ali membuka pintu, cukup satu. Nggak usah dua. Nah, ada beberapa kata kerja yang dia membutuhkan dua maf'ul bih, dua maf'ul, dua objek. Contoh a'ta. A'ta itu memberi. Memberi itu juga butuh dua. Ada dua. Sa'ala itu juga kadang-kadang butuh dua maf'ul. Kasa itu memakaikan baju ya, kasa. Sebentar saya cek lagi. Kasa itu kalau nggak salah memakaikan baju. Manaha, albasa sama kasa itu sama, ya, memakaikan baju. Kalau a'ta memberikan, ya, a'ta yu'ti memberikan. Lalu kalau sa'ala itu bertanya, kasa, sebentar saya cek dulu kasa. Kasa itu mendandani atau memakaikan pakaian, kasa. Manaha mewariskan atau memberikan, sama mirip dengan, atau mendermakan sama dengan atau mirip dengan atau. Albasa itu mirip dengan kasa, sama-sama memakaikan. Tapi kalau kasa itu kadang-kadang lebih mendandani. Ya. Allama itu mengajari. Ya. Allama yu'allimu. Ya. Ada tasydidnya. Allama yu'allimu, mengajarkan. Ya. Contohnya, a'ta itu aku memberikan as-sa'ila itu peminta-minta, to'aman, ada dua berarti sini. Ada as-sa'ila, ini maf'ul yang pertama, to'aman ini maf'ul yang kedua. Sama-sama mansub semua karena dia maf'ul bih. As-sa'ila peminta-minta, objek juga, to'aman juga objek. Objek yang diberikan dan objek yang orang yang dikasih, ya, orang yang mendapatkan atau menerima pekerjaan tadi, ya. A'ta itu saya memberi. As-sa'ila ini maf'ul pertama, orang yang terkena dari pemberian tadi. To'aman itu sebagai maf'ul yang kedua, bentuk atau barang yang diberikan. Kasaitul faqira sauban, kasaitu saya memakaikan, al-faqira orang-orang fakir, sauban pakaian. Nah, orang-orang fakir sebagai maf'ul yang pertama, sauban sebagai maf'ul yang kedua. Nah, ini bagaimana kita tahunya? Banyak-banyak baca kamus dan baca kitab. Sering-sering dilihat di kamus. Insya Allah kalau di kamus itu nanti ada pembahasan, ada tandanya. Ini yang muta'addi atau ini yang lazim. Kadang-kadang beberapa kamus ada tanda-tanda seperti itu. Baik. Kita sampai sini dulu. Ada yang mau pertanyakan dulu tentang dari yang awal tadi maf'ulun bih, nama dij fi maf'ulun bih sampai muta'addi sama lazim. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo silahkan. Sebelum nanti tambah banyak. Mau tanya. Nggih, Bu Nurul. Apa ada ciri-ciri tertentu Ustadz untuk fi'il yang butuh satu objek ataupun dua objek? Nah, apakah ada ciri-ciri khusus yang lazim dan yang muta'addi? Ya, yang lazim dan muta'addi. Kalau yang lazim atau yang muta'addi tidak ada ciri khusus, kita harus tahu dari arti. Ya, kita harus tahu dari arti. Contoh dahaba, doroba sama-sama dengan, kalau kita lihat ke bentuknya sama-sama pakai fa'ala, ya. Wazannya itu
timbangannya sama-sama pakai fa'ala, sama dhahaba, dhoroba sama. Tapi kalau kita tahu artinya, dhahaba pergi nggak butuh objek. Memukul butuh objek. Makanya kadang-kadang kita butuh namanya tahu arti. Ya, tahu arti. Sama ketika kita yang muta'addi yang butuh satu maf'ul sama yang dua maf'ul. Itu juga kadang-kadang mirip sama contoh manaha. Manaha itu kan sama fa'ala itu sama, ya. Sama dengan fataha. Bentuknya sama, tidak ada perubahan sama sekali, nggak ada tambahan huruf, nggak ada tambahan yang lain, ya, nggak ada tambahan huruf dan sebagainya. Dalam sorofnya tuh nggak ada tambahan huruf, nggak menjadi rubai atau bagaimana, nggak ada. Makanya kita kadang-kadang lebih seringnya harus tahu arti dulu satu. Kalau sudah tahu arti, insya Allah lebih mudah. Kedua, melihat dari pemakaian di kitab atau di kamus. Nah, di kamus tuh kadang-kadang sudah ada bentuknya. Oh, ini muta'addi, oh ini muta'addinya butuh dua. Ada contohnya di situ. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang yang butuh kita harus banyak-banyak buka buku dan banyak buka referensi. Ya, lazim muta'addi itu banyak-banyak buka referensi dan buku. Ada rekom nggak Ustadz untuk kamus yang dipakai? Kalau kamus banyak Bu, kalau kamus ada, kalau yang Arab ke Arab, kalau pak saya biasanya kalau di HP ya ada Al-Ma'ani. Al-Ma'ani itu insya Allah di situ lengkap ya. Al-Ma'ani ada yang bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia, ada yang muradif bahasa Arab ke bahasa Arab, tapi nanti beda-beda ya. Habis itu ada juga yang dari mufrad ke jamak, perubahan jamak taksir kan kadang-kadang nggak ada bentuknya ya. Kita harus tahu di situ. Nah, itu kadang-kadang ada kamusnya tersendiri. Untuk yang kata-kata kerja seperti ini juga kadang-kadang kita sudah ada Al-Ma'ani ya. Kalau lebih mudah lagi kadang-kadang ya kita cari di Google, lebih mudah ya. Insya Allah sekarang apalagi ada AI, lebih mudah lagi. Tinggal tulis di AI pakai prompt ya. Itu lebih mudah lagi. Kalau dulu, kalau yang kamus yang kamus yang dipegang atau kamus buku, dulu tuh saya tuh ada satu kamus, saya lupa tapi namanya, insya Allah nanti kalau ketemu apa kamusnya insya Allah nanti saya share di saya share di mana, di grup kamusnya seperti apa, nama kamusnya, kamus apa. Dulu ada kamusnya seperti itu. Kamus ada yang bilang pakai Mahmud Yunus, itu juga bagus ya Ustaz? Mahmud Yunus itu standar untuk bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau sebaliknya. Insya Allah itu alhamdulillah sudah lumayan bagus ya. Untuk yang awal-awal insya Allah sudah lumayan cukup ya. Mahmud Yunus itu sudah lumayan cukup. Kalau mau yang lebih lengkap lagi ada Al-Munawir, tapi Munawir itu terlalu banyak Bu, kadang-kadang ya. Al-Munawir itu saya ada, itu terlalu banyak ya, kadang-kadang nggak kepake malah ya. Lebih enak yang simpel. Mahmud Yunus tuh udah simpel sekali untuk yang Indonesia Arab. Ya, terima kasih Ustaz. Nggih. Nah, itu nggih. Nah, dan kalau buka kamus dari Arab ke Indonesia, kita harus tahu kata asalnya ya, kata asal. Nah, bagaimana cara belajar kata asal? Belajar sorof nanti ya, belajar sorof. Insyaallah mudah. Tapi kita nggak buka Ustadz, nggak buka sorof Ustadz. Buka sorof masih belum kayaknya Bu. Ini waktunya aja. Aduh. Ini ngajar salah satunya kenapa kok saya masih mau ngajar lagi, karena mau belajar lagi ya, mau belajar lagi, memaksa diri untuk mau belajar lagi. Belum berani untuk buka yang lain dulu karena waktunya juga pagi ngajar, siang kadang masih di sekolah, kadang sampai sore. Ini tadi sampai sore. Jadinya kadang-kadang nggak ada waktunya untuk buka lagi. Belum berani buka. Selesai kitab ini nggak ada lanjutan Ustaz? Insya Allah nanti kalau ada waktu, insya Allah ada lanjutan, karena ini saya sudah lumayan buka yang sampai bab 2, mujalad 2 sama 3 sudah ada di lemari. Ya, dilanjut nanti ya Ustaz, dilanjut. Doakan saja. Doakan ya, insya Allah waktunya cukup dan sebagainya. Oke? Begitu ya ya. Ustaz. Kita cukupkan dulu karena ini sudah jam 9.
ya. Insyaallah semuanya juga butuh istirahat. Insyaallah kita cukupkan dulu. Ustaz, Nggih, monggo. kalau boleh usul sesekali diberi contoh yang ada di Al-Quran Ustaz, Oh, nggih. mungkin di surat-surat pendek atau di mana gitu. Ya, ada beberapa kali saya tapi lupa ini ya. Iya, Baik. jadi biar pengeterapannya Nggih. ini materi ini bisa kita terapkan di Al-Quran gitu Ustaz. Insyaallah. Ya. Ya. Baik. Begitu dulu, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ini forum Syukran Ustaz, jazakallah. jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.